Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Sri Ayu Lestari SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMAN 1 Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan fasilitator Bapak Samsual Komar SPD dan pengajar praktik Bapak Badriansah SPD. Kali ini akan berbagi aksi nyata pada modul 1.4 calon guru penggerak diseminasi budaya positif di sekolah SMAN 1 Alalak yang dilaksanakan pada hari Selasa 24 Oktober 2023. Budaya positif merupakan modul terakhir pada modul 1 calon guru penggerak, yang mana terdiri dari modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, dan modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan terakhir adalah Budaya Positif modul 1.4. Berikut adalah aksi nyata diseminasi budaya positif yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkumpul pada hari ini dalam kegiatan diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan sejawat kita, Ibu Sri Ayu Lestari SPD. Tidak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ibu-ibu semua, bapak ibu yang telah berhadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan ini. Adapun susunan acara pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah yang kali ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, kemudian sambutan dari narasumber, dan acara yang terakhir adalah penutupan. Kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Bergerak. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanahku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
Kalimantan Selatan bersatu, maju bersama, bergerak bersama, gelorakan ada untuk sejahtera. Kuatkan semangatmu, wujudkan impianmu untuk membangun Banua. Fokuskanlah langkahmu, bulatkanlah tekadmu, lukai ridho ilahi. Bergerak, bergerak, berdoa dan berdoa, berjuang kemana-mana. Bergerak, bergerak, bekerja dan berdoa, berjuang, berjuang menang. Bergerak, berjuang, Kalimantan Selatan bersatu, maju bersama. Bergerak bersama, gelorakan rakyat untuk sejahtera. Kuatkan semangatmu, wujudkan impianmu untuk membangun Banua. Salurkanlah langkahmu, bulatkanlah tekadmu, lukai ridho ilahi. Bergerak, bergerak, bekerja dan berdoa, berjuang, berjuang menang. Bergerak, bergerak, bekerja dan berdoa, berjuang, berjuang menang. Hadirin dari Bapak. Kita lanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang kali ini diwakili oleh bidang kurikulum, bidang kesiswaan, Bapak Agus Suwarni Isra, SPD MPG. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Sri Ayu Lestari SPD yang pada hari ini melaksanakan seminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Alalah. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, pembawa acara, kemudian Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SMA Negeri 1 Alalah yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, bisa bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di Sekolah SMA Negeri 1 Alalah yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Sri Ayu Lestari. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga yaumil akhir. Ibu bapak yang saya hormati, yang pertama mohon maaf Kepala Sekolah tidak bisa berhadir di tengah-tengah kita karena beliau ada kegiatan di Banjarmasin terkait dengan anggaran BOS dan BOSDA. Kemudian yang kedua, saya mewakili Kepala Sekolah ingin menyampaikan terkait dengan kegiatan hari ini. Yang pertama, ini adalah bagian dari tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam proses kegiatan yang dilaksanakan oleh grup Putra, ya, yang pada hari ini kita dengarkan nanti secara bersama-sama yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu Lestari. Dan tentunya ini adalah bagian daripada yang harus dilalui yang rentetan tahapan, ya, nanti untuk bisa lulus menjadi guru penggerak. Kemudian ini juga mungkin bagian dari kita sekedar memotivasi dan memberikan pemahaman, dan ini ada memacu kita juga untuk lebih bagus lagi ke depannya agar supaya kita dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas tentunya ada perubahan, ya, ada terkait dengan kemajuan pembelajaran sehingga pembelajaran kita nantinya diharapkan bisa menyenangkan, bisa berpihak kepada siswa atau murid
sehingga nanti pada intinya, pada ujungnya adalah standar kompetensi lulusan kita akan lebih baik lagi. Ini saja mungkin sambutan dari saya. Mudah-mudahan acara kita hari ini selalu memberikan kebaikan, memberikan manfaat bagi kita semua. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara yang ketiga adalah sambutan dari narasumber kita hari ini kepada Ibu Sri Ayu Lestari SPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wakil di bidang kesiswaan. Beliau memberi sambutan untuk mewakili Bapak Kepala Sekolah yang sekarang sedang mengikuti rakor. Terima kasih banyak yang tak terhingga saya ucapkan kepada Ibu Bapak atas berkenan hadir pada kegiatan saya pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga. Semoga hari ini saya melakukan diseminasi ini memberikan manfaat, dan di sini jujur saya tidak menggurui, tetapi saya di sini hanya berbagi dengan rekan-rekan. Karena kami calon guru penggerak sudah mendapatkan materi ini sebelumnya, dan kami ingin berbagi dengan rekan-rekan, dan semoga ini nanti ada manfaatnya buat kita semua, buat lingkungan sekolah kita, yang mana materi ini yang berkaitan dengan budaya positif. Nah, perlu Ibu Bapak ketahui bahwa budaya positif ini materi yang paling banyak pada program guru penggerak. Nah, ini lumayan memakan waktu, ada sekitar 1 bulan untuk melakukan aksi nyata ini, dan persiapan saya itu jauh-jauh hari, dan sudah koordinasi dengan dengan kepala sekolah, dengan wakil, dengan rekan, dan alhamdulillah hari ini bisa berjalan sesuai yang saya harapkan. Alhamdulillah Bapak Ibu telah berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai di sini dulu sambutan dari saya. Next nanti saya akan berbagi ilmu dengan rekan-rekan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, acara yang terakhir adalah penutupan. Sebelum menutup acara ini, untuk mengambil berkah, kami mintakan kepada Ibu Rafikatul untuk memimpin dalam pembacaan doa. Dipersilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan surah Al-Fatihah. Allah
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa qiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alayna fi syaqatil maut wan najatan minan nar wal aqwa indal hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka acara kita pada sesi yang pertama ini berakhir. Marilah kita bersama-sama menutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin sambil dipersilakan kepada ibu-ibu, bapak semua untuk sambil menikmati hidangan yang sudah disediakan. Videonya tuh kalau kita perlu stop video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, yang mana ini merupakan tugas calon guru penggerak untuk modul 1.4. Nah, salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Bahagia Ya. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Sri Ayu Lestari. Mungkin rekan-rekan ini sudah tahu semua. Nah, saya ingin memperkenalkan dua pendamping saya yang hari ini, yang memang seyogyanya beliau hadir di lain tempat, tapi tanda apresiasi saya kepada beliau, saya ingin memasukkan pada diseminasi saya. Berikut adalah dua pendamping saya. Yang pertama adalah Bapak Samsul Komar SPD sebagai fasilitator, dan yang berikutnya adalah Bapak Badriansa. Beliau adalah pengajar praktik saya. Nah, beliau yang sampai detik ini memberikan semangat, memberikan motivasinya, memberikan banyak hal yang berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Samsul Komar dan Bapak Badriansa. Nah, sebelum kita mulai, biar kita tambah semangat, kita melakukan ice breaking. Jadi biar kita tambah semangat, pada hari ini kita ice breaking dulu. Ice breaking, ulun minta buat ibu-ibu berdiri. Kita akan melakukan ice breaking berkaitan dengan tayangan berikut. Ya, jadi kita tinggal mengikuti gerakannya aja. Ini adalah lagu
Oke, sekarang kita lanjut. Nah, jadi ini adalah pengenalan aja, pengenalan yang berkaitan dengan tugas saya pada hari ini melakukan aksi nyata. Jadi siapa tahu dari rekan-rekan, ibu-ibu, bapak ada yang berminat nanti untuk ikut program guru penggerak. Nah, ini sebagai bayangan, dan saya sekarang baru menjalani modul 2.1 yang mana sebelumnya itu saya telah melewati beberapa bagian modul. Jadi untuk calon guru penggerak itu ada 3 modul. Modul pertama itu ada beberapa modul terbagi lagi menjadi modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang berikutnya modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, yang berikutnya visi guru penggerak itu modul 1.3, dan terakhir adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi untuk hari ini saya akan berbagi dengan rekan-rekan yang berkaitan dengan modul 1.4 budaya positif, yang mana dari beberapa modul ini semua pusatnya ke karakter profil pelajar Pancasila. Jadi semua tujuannya salah satunya ingin memberikan karakter profil pelajar Pancasila pada murid-murid kita. Jadi ini sebagai salah satu gambaran buat rekan-rekan yang berminat, dan sangat banyak manfaatnya. Baru modul 2, alhamdulillah, walaupun saya masih belajar untuk menerapkan, belajar untuk mengaplikasikan, tapi ini sudah kami pelajari mulai dari modul 1 sampai dengan mulai dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4, dan sekarang terakhir ke modul 2. Nah, sekarang kita ke budaya positif. Budaya positif, menurut ibu nih, adakah yang bisa memberikan pengertian apa itu budaya positif?
silakan Ibu, menurut Pian, apa itu budaya positif? Mungkin Ibu Sri Rahayu? Bisa Bu saya? Ya, silahkan Bapak. Maju ke depan. Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya ingin mencoba memberikan sedikit terkait dengan masalah budaya positif. Sekali lagi kalau di pembelajaran kami sosiologi budaya, ya sosiologi antropologi, budaya itu adalah hasil karya, cipta, karsa dan karsa manusia. Ada lagi menurut Kuncaraningrat, semua sistem gagasan yang ada di kepala manusia termasuk budaya. Jadi budaya itu adalah semua yang diciptakan manusia, diolah manusia itu adalah budaya. Jadi jangan lagi berpikiran budaya itu hanya tari-tarian, senian dan sebagainya. Jadi budaya semua hasil karya, termasuk ini positif. Tadi terkait dengan yang disampaikan Ibu adalah karakter. Jadi karakter itu memang kita ciptakan, kita buat nilai-nilai karakter yang ada di Indonesia khususnya, di agama kita Islam khususnya, dan di wilayah kita, itu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Misalnya taat beribadah, taat kepada orang tua, hormat kepada guru dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada budaya yang harus kita tanamkan kepada murid-murid kita untuk nanti kita membiasakan mereka dan akhirnya jadi sebuah kebiasaan, jadi sebuah kepribadian, jadi sebuah kebiasaan yang mereka jalankan sebagai siswa atau murid, sebagai keluarga atau masyarakat, sebagai umat atau sebagai warga dari suatu daerah tersebut, sehingga mereka akan memberikan dampak positif kepada orang-orang yang lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak, kita berikan tepuk tangan dulu buat Bapak. Luar biasa pemahaman beliau terkait dengan budaya positif. Yang ulun tangkap tadi itu adalah kebiasaan-kebiasaan. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini ada latar belakang yang berkaitan dengan budaya positif. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Nah, ini perumpamaan menurut Ki Hajar Dewantara. Diumpamakan sekolah sebuah ladang persemaian bibit-bibit. Terus di sini ada petani. Petani itu siapa? Menurut Bapak Ibu? Petani itu adalah guru. Kita sebagai pendidik. Yang kita lakukan apa? Untuk memperbaiki kondisi tanah agar bibit tanaman memelihara bibit tanaman, memberi pupuk air, membasmi ulat-ulat, jamur-jamur. Nah, jadi ini kita diperumpamakan. Nah, sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Jadi kita umpamakan adalah sekolah ini adalah lingkungan yang menyenangkan buat siapa? Buat murid-murid kita, dan tugasnya adalah kita sebagai petani. Petani itu adalah seorang guru. Nah, ini adalah latar belakang. Nah, berikutnya ada pertanyaan pemantik di sini. Apa itu budaya positif? Budaya positif tadi sudah dijelaskan, alhamdulillah panjang dan bermakna dari Bapak Agus. Berikutnya, apakah di sekolah kita sudah menciptakan budaya positif? Bagaimana menurut Ibu? Kita sudah melakukan budaya positif itu tidak di sekolah. Contohnya seperti apa? Misalnya mengikuti peraturan tata tertib sekolah. Iya, misalnya mengikuti peraturan tata tertib sekolah. Tata tertib yang kita anut ada yang masih ingat nggak Ibu? Salah satu contohnya apa? Misal kalau datang terlambat itu dikasih sanksi. Iya, salah satunya itu adalah misal datang terlambat dikasih sanksi. Nah, ini sudah kita terapkan di sekolah kita. Disiplin.
Nah, ini adalah pengertian yang ulun tangkap juga tadi dari Bapak, versi Bapak itu sebenarnya intinya sama. Budaya positif di sekolah itu merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap, terus perilaku, tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Nah, jadi ada beberapa konsep inti budaya positif. Jadi kenapa tadi saya mengatakan bahwa ini adalah materi yang terbanyak, di program guru penggerak. Nah, ini adalah materi-materi dari inti budaya positif, ada beberapa di sini. Nah, jadi seorang guru itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah tersebut. Yang pertama ada disiplin positif. Berikutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Yang berikutnya ada teori motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Yang berikutnya ada kebutuhan dasar manusia dalam dunia berkualitas. Yang berikutnya posisi kontrol seorang guru. Yang berikutnya keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, jadi ini yang saya dan rekan-rekan kami yang mengikuti diklat angkatan 9 ini yang kami pelajari, dan ini memakan waktu dibanding dengan modul yang lain. Ini memakan waktu yang cukup lama, apalagi untuk yang aksi nyatanya diberikan waktu itu sekitar 1 bulan dalam persiapannya. Nah, kita ke bagian yang pertama dulu. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif bahasa Latinnya adalah disiplina. Ini seperti nama orang nih pula, disiplina lah atau lina yang terakhir, yang artinya adalah belajar. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan dari murid-murid. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, tapi untuk masalah disiplin ini tuh berubah. Saya lihat juga berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi dia lebih takut untuk melanggar, akhirnya dia jadi patuh, dia merasa takut. Padahal disiplin itu tidak seperti itu maknanya. Disiplin dalam ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Akhirnya penerapan yang kita lihat pada anak-anak dari kata disiplin itu mereka jadi merasa tidak nyaman, merasa mendapatkan kepatuhan. Padahal makna disiplin itu sebenarnya adalah sangat bagus untuk mendisiplinkan mereka dalam hal yang positif. Nah, ini ada beberapa cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi pada disiplin mereka belajar untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri. Berikutnya lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol dalam melakukan segala tindakan. Dan berikutnya dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, jadi ini berkaitan dengan disiplin positif. Nah, berikutnya, nah ini adalah materi yang kedua berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan itu merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, atau yang kita paling kenal, dan ini yang paling kita pahami pada karakter profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu ada berapa karakter pada profil pelajar
yang paling kita mudah pahami tentang nilai-nilai kebajikan universal itu yang berkaitan dengan nilai yang ingin dicapai setiap anak Indonesia pada kurikulum Merdeka saat ini. Jadi ada 6 karakter. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu mempunyai motivasi, ada eksternal, ada yang internal, ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ada yang termotivasi karena itu. Dia takut kena hukuman, dia takut sehingga dia melakukan itu karena dia takut dihukum. Berikutnya ada yang mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Jadi mereka ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi eksternal. Nah, sedangkan internalnya yang merupakan tujuan disiplin positif untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini yang merupakan tujuan disiplin positif berkaitan dengan motivasi internal untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, berikutnya, di sini ada motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang sering memberi penghargaan yang berlebihan. Ini bisa kita kurangi menurut teori dari program guru penggerak, karena merupakan salah satu motivasi eksternal tadi. Ada hukum, dia takut karena takut mendapatkan hukuman atau karena tadi ingin mendapatkan pujian. Nah, jadi hindari hukuman, memberikan penghargaan berlebih. Nah, mungkin ada nih di antara kita, misalnya kalau nilainya 100 mungkin diberikan apa? Contohnya apa, Bu? Ada nggak? Diberikan? Oh iya, ini mungkin orang tua pada anaknya. Sering sekali terjadi, diiming-imingi supaya nilainya tinggi, nanti jadikan berikan HP. Ini ditakutkan akan berubah menjadi motivasi eksternal tadi. Nah, berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya, kesenangan dan kebebasan. Jadi ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi setiap anak itu mempunyai kebutuhan dasar. Bukan setiap manusia punya kebutuhan dasar. Bertahan hidup. Contoh bertahan hidup, kebutuhan dasarnya apa kira-kira? Contohnya adalah makan. Apa lagi? Pakaian. Berarti ini kebutuhan yang pokok, bukan sekunder, kebutuhan yang harus terpenuhi. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya kasih sayang. Setiap manusia itu ingin merasa disayang. Termasuk saya juga ingin disayang. Ya, ibu-ibu ingin disayang oleh suaminya masing-masing. Nah, anak-anak juga seperti itu. Anak-anak itu ingin disayang. Kadang cara menunjukkannya itu dengan tingkah mereka yang malah bisa melanggar pengaturan. Nanti setelah ini akan saya kasih contoh. Berikutnya penguasaan, pengakuan atas kemampuannya. Jadi anak ini penguasaan, ingin terlihat dia menguasai sesuatu, ingin diakui kemampuannya. Terus kesenangan. Nah, kalau kesenangan ini banyak kesenangan.
Ya, jadi contohnya seperti ini Bu. Kalau dalam keadaan di kelas kita misalnya ada anak yang melakukan atau melanggar peraturan. Misalnya dia membolos pada saat jam pelajaran matematika misalnya, di jam ketiga misalnya. Nah, jadi kita perlu mengidentifikasi kenapa dia bolos. Pasti ada kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi. Coba tanyakan kepada anak, kenapa membolos? Ini sudah saya lakukan karena berkaitan dengan tugas guru penggerak juga. Macam-macam alasannya. Salah satunya mereka kelaparan karena tadi pagi mereka bangunnya kesiangan dan tidak sempat makan, tidak sempat sarapan. Nah, itu salah satunya. Jadi apabila ada anak yang melanggar peraturan, kita telusuri dulu dari kebutuhan dasar manusia ini. Ada yang ingin bertahan hidup tadi contohnya karena dia merasa lapar, jadi dia bolos. Jadi nanti tinggal kita arahkan aja. Itu hal yang tidak bagus dan kamu bisa melakukan itu, mungkin akan berubah. Harus bangun lebih awal lagi, jangan sampai terlambat sehingga bisa sarapan. Terus ada lagi nih contoh nih di kelas kita nih. Contohnya atau di kelas ibu ada nggak menemukan pelanggaran pada siswa kita? Kira-kira ada nggak? Misalnya, atau yang Bapak Ibu temui ada suka tidur di kelas. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi Bu? Suka tidur di kelas. Dia merasa ingin bebas, bisa masuk nggak? Kebebasan. Terus apa lagi kira-kira? Suka tidur di kelas pada jam pelajaran. Kira-kira dia yang bertahan hidup tidak gitu contohnya? Tidak termasuk bertahan hidup. Karena alasannya tuh dia kerja sampai malam. Alasannya ketika ditanya anak tersebut katanya kerja terus jadi kurang tidurnya sehingga pas pelajaran di kelas ngantuk. Iya, berarti itu salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi berkaitan dengan bertahan hidup ya Bu ya. Nah, karena dia kerja sampai larut akhirnya dia ngantuk. Nah, itu perlu kita antisipasi. Dan di sini nanti ada materi restitusi. Oke, berikutnya keyakinan kelas. Nah, ada materi inti berkaitan dengan budaya positif, berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah melakukan keyakinan di kelasnya masing-masing. Kita bisa sharing. Ada yang pernah melakukan. Dan sejatinya keyakinan kelas ini dilakukan di awal pembelajaran, di awal pertemuan, di awal semester. Kita lakukan. Kenapa? Bukan peraturan. Nah, coba kita lihat kalimat berikut. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Alasannya apa, Bapak Ibu? Kenapa kita harus menggunakan helm apabila kita mengendarai roda 2? Keamanan itu Untuk keamanan. Untuk mentaati aturan, untuk keamanan kita. Jawaban bala kalau kita kenapa-kenapa ada helm. Dan kenapa itu mesti harus dipasang klip dan tidak hanya terpasang saja supaya iya. Nah, ini adalah peraturan. Terus berikutnya, kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai, menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan aja. Nah, jadi untuk keyakinan kelas, dia lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan saja. Peraturan dilarang diharuskan menggunakan helm saat mengendarai kendaraan
Ditakutkan nanti kita terjadi kecelakaan, dan helm itu salah satu untuk salah satu iya. Nah, ini contoh kalimat contoh keyakinan kelas nih. Bisa terlihat, Bu? Bisa terlihat? Keyakinan kelas ada disiplin, ada religius, ada peduli lingkungan, ada toleransi. Disiplin itu contohnya datang tepat waktu di sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara, memakai seragam sesuai jadwal, menggunakan kata-kata sopan. Religius menggunakan salam ketika masuk keluar kelas, membaca juz amma, berdoa sebelum dan sesudah. Peduli lingkungan dan toleransi. Ini adalah contoh-contoh dari keyakinan yang ada. Nah, untuk keyakinan kelas ini sudah saya lakukan di kelas 11.3. Nah, contohnya saya akan tampilkan di sini. Ini bisa menjadi referensi buat rekan-rekan yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh yang telah saya lakukan di kelas 11.3 yang berkaitan dengan membuat keyakinan kelas di awal pembelajaran. Nah, di sini kita meminta kepada murid untuk menyepakati keyakinan apa yang mereka inginkan dalam kelas, yang terjadi dalam kelas, atau hal-hal apa yang mereka inginkan di dalam kelas. Jadi saya berikan kertas warna-warni, itu namanya apa, Bu? Yang warna-warni apa? Iya. Nah, jadi saya berikan kertas itu pada mereka satu persatu, lalu saya meminta mereka untuk menuliskan keyakinan apa yang mereka inginkan. Ada yang menginginkan di kelasnya itu tidak boleh ada yang bolos misalnya. Terus ada yang menginginkan harus datang tepat waktu. Terus ada juga yang menginginkan selalu menjaga kebersihan dengan membuang sampah ke tempatnya. Jadi mereka sendiri yang menentukan. Berikutnya, setelah mereka tempelkan, baru mereka sepakati nilai-nilai apa yang sudah mereka tentukan sendiri, dan diharapkan mereka bertanggung jawab untuk melakukan hal tersebut. Setelah itu mereka tempelkan, dan akhirnya mereka diminta untuk menandatangani hasil dari kesepakatan mereka. Jadi nanti kalau ada yang melanggar, bagaimana? Ini sudah menjadi kesepakatan. Jadi kita bisa berikan umpan balik nanti pada restitusi, karena ini sudah disepakati dengan adanya tanda tangan. Jadi ini contoh aja. Di awal semester bisa dilakukan. Di awal sebelum kita mengajar, ini bisa kita lakukan terlebih dahulu untuk memberikan keyakinan kelas kepada mereka, keyakinan yang mereka sepakati, yang menjadi tanggung jawab mereka. Nah, jadi dari keyakinan yang sudah dilakukan kemarin, itu khususnya kelas 11.3 itu terlihat antusias, karena pada saat itu saya memberikan kertas dan meminta mereka untuk mengisi dan menuliskan keyakinan apa yang mereka harapkan pada kelas mereka. Nah, untuk perbaikan ke depannya, itu mungkin saya akan lebih memberikan beberapa contoh nilai-nilai yang belum ada, dan mereka mungkin tidak terpikirkan
ada beberapa contoh nilai-nilai yang belum ada, yang belum mereka, dan mungkin mereka belum memikirkan itu. Nah, contohnya kemarin itu ada beberapa nilai yang menurut saya itu penting, adalah nilai dari kesehatan. Ya, dan ini akan rutin dilakukan untuk awal semester untuk keyakinan kelas. Jadi berikut adalah tanggapan siswa berkaitan dari aksi yang sudah dilakukan untuk keyakinan kelas pada kelas 11-3. Di sini saya sangat bersemangat juga kepada ibu kita Kakak Ibu Lestari karena sudah membuat keyakinan kelas, membuat kelas kami menjadi lebih disiplin dan membuat kelas kami taat pada Tuhan. Kami menandatangani keyakinan kelas yang kami buat agar keyakinan kelas lebih disepakati. Nah, sekarang tanggapan dengan siswa yang berbeda. Oke, jadi berikut adalah dengan murid yang kedua yang memberikan tanggapan terhadap keyakinan kelas yang sudah kami lakukan pada kelas tersebut. Dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat oleh beliau, maka kelas kami dapat lebih disiplin, bertanggung jawab dalam mengikuti pelajaran. Dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat oleh beliau, maka kelas kami dapat lebih disiplin, bertanggung jawab dalam mengikuti pelajaran. Nah, jadi berikut tadi adalah tanggapan dari dua murid pada kelas yang sudah dilakukan keyakinan kelas. Oke, berikutnya ada materi yang berkaitan dengan posisi kontrol guru. Teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, dosen, ada 5 posisi kontrol yang bisa diambil oleh guru, orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol. Ini yang pertama menurut beliau nih, ada yang namanya penghukum. Berikutnya ada yang namanya pembuat rasa bersalah, ada yang menjadi teman, pemantau, dan ada yang manajer. Nah, untuk memahami dari posisi kontrol ini, saya akan berikan video yang berkaitan dengan posisi kontrol dari menghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Berikut akan saya putarkan. Nanti saya minta Ibu, Bapak menyimak video tersebut dan kita akan memilih nih posisi kontrol yang paling tepat itu yang mana. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Nah, Ibu, mungkin minta Ibu menyimak. Ini adalah contoh penerapan dari 5 posisi kontrol. Posisi penghukum.
lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah. Jadi ada kasus Naren, dia terlambat 20 menit. Silakan. Naren, sini kamu. Kamu deh, pasti terlambat. Silakan kamu apa lagi? Jadi nanti ada 5 adegan yang ditampilkan masing-masing nanti. Kalian kamu jadi anak. Dasar pemalas. Beda kalimat dulunya. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, Ini contoh dan dari menyindir. posisi penghukum. Bisa berupa Jadi nanti fisik kita maupun bisa psikis. introspeksi diri nih. Kita di posisi mana? Kita penghukum kah? Yang terjadi pada murid ketika Atau kita sebagai teman kah? Atau sebagai pembuat rasa bersalah kah? Atau sebagai pemantau kah? Atau sebagai manajer? Nah, ini yang berikutnya nih, posisi pembuat rasa bersalah. Jadi Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu adakah mungkin yang bapak kepala sekolah? merasa berada pada posisi ini mungkin? Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Iya, jadi Ini kamu sudah sering intonasinya juga beda, kalimatnya juga beda antara yang adegan sebelumnya dengan yang kedua ini. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Nah, ini ada ciri-cirinya, cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Aduh Naren, apa kamu mau ibu marahi bapak kepala sekolah? Jadi merasa bersalah anaknya. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah. Dia akan merasa bersalah. Nah, ini merupakan identitas gagal, rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Ini prosesi teman nih. Sekarang kita simak videonya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, Jadi sayang. terkesan lemah lembut. Iya, Bu. Habis. Dia berada di posisi teman untuk menghadapi muridnya. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang,
tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kira-kira adakah yang Dalam posisi teman, berada di posisi teman tadi? suara ramah, Nah, jadi ciri-cirinya suara guru agak ramah, menjaga suasana tetap santai. cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, akrab dengan guru. Adalah Identitas kita adalah identitas sukses atau berhasil. Nah, tapi ada kekurangannya. eksternal. Nah, ini masih mendorong eksternal. Tadi kan kita bahas ada eksternal, ada internal. Murid akan bergantung kepada satu orang, faktor ketergantungan. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi ada kekurangan dari kita memposisikan diri sebagai teman. Nah, ini posisi pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus Jadi pada posisi pemantau ini, selama 20 dia Iya benar. berikan pertanyaan tadi, tidak langsung memarahi. Jadi intonasinya juga datar, Kerjakan tugas tambahan. tidak seperti teman tadi yang terkesan ramah. Baik, Bu. Ia menanyakan konsekuensinya. Menggunakan penghitungan atau Jadi seorang pemantau akan itu berdasarkan peraturan dan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau. bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Ekspresi wajah datar, cenderung formal. Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah. Nah, ini yang terakhir nih, posisi manajer. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang Nah, jadi di sini ada pertanyaan gurunya. Menghargai diri sendiri. Keyakinan yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi itu salah satunya kita membuat keyakinan kelas. Jadi pada saat ada terjadi seperti ini, kita menanyakan keyakinan apa yang sudah kita sepakati di kelas. Bersedia, Bu. bagaimana kamu akan perbaiki masalah? Jadi kita berikan Saya akan coba untuk meminta dia untuk saya, Bu. mengatasi masalahnya sendiri. Nah, ini adalah posisi sebagai manajer. Oke, dari tayangan tadi ada berapa posisi tadi, Bu? Ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, iya. Nah, menurut Ibu nih, posisi yang paling ideal tadi dari kelima itu posisi yang mana? Posisi manajer. Posisi yang bagaimana tadi manajer, Bu? Kalau pian simak tadi dari video tadi. Jadi kita sebagai manajer tuh cuman menggali misalnya anak yang terlambat tadi sebabnya kenapa, lalu anak tersebut yang mencari solusinya supaya nanti tidak terlambat lagi. Ya, benar sekali. Nah,
nih, ulun ingin memberi kertas ini, ulun ingin pian menuliskan posisi yang dilakukan, yang diterapkan dari kelima tadi tanpa ditulis nama, tidak perlu menulis nama. Nah, terima kasih banyak Ibu sudah memberikan. Tadi kan ulun minta menentukan 5 posisi kontrol yang sudah dilakukan nih Ibu di kelas, di lingkungan sekolah. Nih ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai manajer, ada yang sebagai teman, penghukum. Nah, ini paling banyak nih adalah sebagai penghukum. Nah, jadi setelah kita melihat tayangan tadi, tentu kita bisa introspeksi diri. Kira-kira posisi yang paling ideal nih yang bisa dilakukan, dan juga termasuk saya, yang paling baik itu adalah manajer. Kenapa dengan manajer? Karena guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dia tidak langsung menghukum. Nih, kamu terlambat datang ke sekolah, kamu ambil kalau dulu itu di tempat saya itu airnya susah mencari air, jadi ngambil air. Nah, kalau di sini itu suruh membersihkan tanpa mereka diminta untuk mempertanggungjawabkan perilaku mereka. Terus posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada murid. Nah, ini adalah posisi yang paling ideal sebagai posisi kontrol seorang guru. Nah, ini adalah materi yang terakhir kita, Bapak Ibu. Materi terakhir di bagian inti budaya positif. Ada yang namanya segitiga restitusi. Kenapa dikatakan segitiga? Karena bentuknya segitiga. Di sana ada segitiga restitusi. Terus yang bagian pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua ada menanyakan keyakinan, yang ketiga ada yang namanya validasi tindakan yang salah. Nah, perlu kita tahu dulu apa definisi dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikutnya, restitusi bukan menebus kesalahan saja, tetapi sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi berfokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang melanggar keyakinan kelas pada kelompoknya dengan pemahaman diri yang lebih baik. Yang berikutnya, restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah definisi restitusi. Nah, berikutnya di sini ada beberapa kalimat yang berkaitan dengan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi ada beberapa kalimat yang berkaitan dengan menstabilkan identitas. Yang pertama, apabila kita menemui anak melakukan pelanggaran. Ini kemarin sudah saya terapkan pada tugas demonstrasi kontekstual saya. Itu ada 2 kasus yang dijadikan satu skenario. Jadi saya buat satu skenario yang diminta 2 kasus. Kasusnya itu yang pertama
tidak mengerjakan tugas pelajaran matematika di pelajaran sebelumnya. Jadi saya mengaplikasikan segitiga restitusi ini dalam menangani masalah siswa. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada murid. Jadi kita tidak langsung menjudge kamu melakukan kesalahan, kamu ini dihukum, kamu ini melanggar dan lain sebagainya. Tapi kita lakukan stabilkan identitas dia dulu agar mereka itu tidak merasa gagal dan mereka bisa lebih sukses lagi untuk berikutnya, untuk memperbaiki kesalahannya. Apa kalimatnya? Kalimatnya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita mengatakan kepada mereka, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau contoh lain, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Atau contoh lain, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi itu adalah alur dari segitiga. Kita stabilkan identitasnya dulu. Berikutnya ada validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi tindakan yang salah? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, jadi untuk kalimatnya yang bisa kita ucapkan kepada murid yang melakukan kesalahan tadi, yang melakukan pelanggaran tadi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi kita tanyakan alasannya apa. Yang berikutnya, ya bisa terlihat kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan, tapi jadinya bergantung orang lain kan. Jadi kita lakukan validitas tindakan dia dulu yang salah. Nah ini terakhir nih, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, kita beri pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu menaikkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah sebelumnya kan kita udah melakukan keyakinan di awal pertemuan. Jadi keyakinan itu kita tegaskan lagi di sini. Kita berikan pertanyaan, apa keyakinan kelas yang kita percayai? Kita kan sudah membuat keyakinan tadi, misalnya disiplin dalam waktu, tidak boleh membolos. Terus bisa juga kita berikan kalimat pertanyaan seperti ini, keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Dari beberapa keyakinan yang sudah kita sepakati, apa tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Apakah tindakanmu itu sudah mencerminkan keyakinan tersebut? Nah, ini adalah bagian dari segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini ada aksi nyata yang sudah saya lakukan. Saya akan sharing dengan Ibu, dengan Bapak Ibu di sini. Ini yang berkaitan dengan tugas saya di program guru penggerak. Jadi ini adalah skenario kasus 1 dan 2. Kasus satunya itu adalah Wulan. Saya ambil contoh Wulan, dia membolos 1 jam pelajaran. Berikutnya Wulan tidak mengerjakan tugas matematika pada pertemuan sebelumnya. Jadi saya melakukan restitusi tersebut dalam menyelesaikan masalah ini. Ada tahapan-tahapannya tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi pada saat Wulan, pada saat itu saya menanyakan pada Wulan. Saya menanyakan terlebih dahulu saya menanyakan kebenarannya. Apakah dia benar membolos di jam pelajaran ketiga tadi? Apakah benar dia tidak mengerjakan tugas dari saya? Berikutnya, saya menstabilkan identitas dengan menanyakan
setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi itu kata-kata yang saya keluarkan untuk menstabilkan identitas dia dari yang gagal menjadi ke sukses. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah membolos dan tidak mengerjakan tugas dari ibu. Nah, berikutnya ada validasi tindakan yang salah dengan menanyakan, dengan membuat pertanyaan atau kalimat, ibu yakin Wulan pasti punya alasan mengapa Wulan membolos dan tidak mengerjakan tugas dari ibu. Jadi kita menanyakan alasannya. Apa alasannya? Salah satu alasannya adalah dia merasa kelaparan karena bangunnya kesiangan. Nah, itu tadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi, kebutuhan bertahan hidup. Jadi ini materinya sangkut paut antara yang pertama sampai yang terakhir. Yang berikutnya menanyakan keyakinan. Oke, sebelumnya kita telah membuat keyakinan kelas. Apakah Wulan masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Jadi kita menegaskan keyakinan yang sudah kita sepakati, yang kita tanyakan kembali apakah dia benar-benar meyakininya, dan ternyata meyakini dan berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Jadi berikut adalah penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Jadi ini bagian menstabilkan identitas. Wulan bukan orang satu-satunya yang jadi mengatakan ada murid bahwa dia bukan orang satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ibu yakin. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah dan tidak mengerjakan tugas dari ibu. Coba Wulan ceritakan kepada ibu. Nah, jadi murid diminta untuk menceritakan alasannya kenapa melakukan hal seperti itu. Iya sih, kalau kita tidak sarapan di jam segitu, tentunya pasti akan melakukan. Dan kalau tidak tentu kita banyak bertemu. Nanti di kantin pulang makan. Wah, enak ya itu tidak. Oke, sebelumnya kita yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Wulan masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita murid? Ya benar. Murid diingatkan kembali keyakinan yang sudah disepakati sebelumnya. Disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, apalagi menjaga kejujuran. Oke, benar. Apakah Wulan meyakini keyakinan kelas yang sudah kita buat itu? Meyakini. Menurut Wulan, panggil setelah dari siang itu, apakah melanggar dan kalau kita tidak mengerjakan tugas matematika, itu melanggar keyakinan tidak? Oke, tidak. Di bagian keyakinan kelas itu, nah, jadi di bagian ini kita menegaskan keyakinan dan menanyakan kepada murid bahwa apakah dia telah meyakini keyakinan yang sudah dibuat. Iya betul. Nah, tadi kan Wulan bilang bahwa membolos ke kantin karena tidak semakan dan tidak mengerjakan
tugas matematika dari ibu. Menurut Tuhan, adakah solusi yang bisa mengarahkan teman-teman itu? Saya sering mau lebih pagi, terus saya juga harus mengerjakan tugas pada teman-teman lainnya agar lebih paham kadang-kadang sebagai seorang latihan murid, Bu. Apakah Wulan bisa mengejar komitmen? Kamu tidak akan mengulanginya lagi, nak? Dia bisa saya menceritakan harus lagi dan saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu. Nah, kalau Wulan sudah berjanji untuk tidak mengulangi lagi, Wulan boleh kembali ke kelas untuk belajar seperti biasa. Terima kasih banyak. Nah, jadi ini adalah tahapan restitusi yang sudah saya lakukan. Itu mulai dari tahap yang pertama, yang berikutnya sampai tahap yang terakhir. Nah, sekarang saya akan tampilkan tanggapan dari murid. Terima kasih kepada Ibu Ayu selaku pengajar matematika di kelas saya. Alhamdulillah saya tidak dimarahi beliau walaupun sudah berbuat salah. Ibu Ayu mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan beliau mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah kami buat sebelumnya, yaitu kesepakatan kelasnya ada beberapa nilai: disiplin, tanggung jawab, kerjasama, saling menghormati, menjaga kejujuran, dan rajin beribadah. Serta beliau selalu menanyakan solusi apa yang dilakukan untuk memecahkan masalah saya ini, dan bahwa yang saya lakukan itu tidak baik dan melanggar keyakinan kelas yang telah kami buat sebelumnya, dan saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Terima kasih Ibu Ayu telah menyadarkan saya. Semoga saya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, jadi untuk penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan tadi itu menurut saya, nah di sini saya terlihat banyak melihat skenario. Nah, itu yang menjadi refleksi saya pribadi. Saya terlalu banyak melihat skenario itu, jadi seakan-akan dia tidak nyata, dia tidak murni karena melihat skenario. Nah, jadi untuk kedepannya dan ini perlu banyak-banyak melakukan restitusi biar terlatih, biar mahir lagi dalam menggunakan kalimat-kalimat. Contohnya tadi dalam menstabilkan identitas tadi menyampaikan bahwa setiap orang itu tidak pernah melakukan kesalahan, bukan Wulan saja yang melakukan kesalahan. Tapi tadi beberapa kali nunduk. Nah, memang pada saat itu saya sambil melihat skenario. Nah, ini mungkin jadi koreksi saya pribadi nih. Nah, terus untuk rencana kedepannya, nah setelah melakukan restitusi ini pada kasus tadi terlambat dan bolos dan tidak mengerjakan tugas, ini bisa dilakukan secara kolaborasi dengan pihak BK, bimbingan konseling, dalam menangani kasus-kasus siswa yang lebih berat lagi. Nah, misalnya merokok, terus misalnya berkelahi berantem. Nah, itu bisa ditangani dengan segitiga restitusi. Mau ditanyakan atau kita bisa sharing dari serangkaian materi tadi. Yang terakhir adalah materinya segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana, Bu? Mungkin sudah dilakukan nih di kelas nih, tapi ada sisi yang terlewati, atau hanya mungkin menstabilkan identitas saja, atau mungkin hanya memvalidasi tindakannya saja dan tidak secara keseluruhan. Jadi ini bisa sebagai materi tambahan yang bisa kita terapkan. Dan saya juga sampai saat ini masih belajar cara menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah
yang dilakukan oleh murid saya. Saya juga belajar. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ulun mau minta refleksi nih buat Ulun pribadi untuk perbaikan ke depannya. Bisa Bapak Ibu, siapa yang bersedia memberikan refleksi? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi terkait dengan implementasi ini, saya kira lebih dikembangkan lagi, diperbaiki lagi, atau lebih di pemahaman para pesertanya lebih mendalam lagi. Misalnya Ibu menyampaikan di kegiatan-kegiatan lain supaya lebih luas pengetahuan dari para Ibu guru khususnya. Terima kasih Bapak Ibu dan pengajar khususnya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak atas refleksi yang diberikan. Ini akan sebagai bahan untuk perbaikan saya pada implementasi ke depannya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup diseminasi pada pertemuan hari ini. Semoga materi yang telah saya sampaikan, aksi nyata yang telah saya lakukan itu memberi manfaat buat kita semua. Dan saya juga pribadi, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, video hasil diseminasi yang telah saya laksanakan di SMAN 1 Alalak. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Semoga video ini memberikan manfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.